Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah robotika yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yaitu berhubungan dengan matriks transformasi homogen yang akan membahas tentang gerak rotasi dan gerak translasi. Jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, saksikan materinya guys ya. Pembahasan kita hari ini yang berhubungan dengan matriks transformasi homogen ya. Jadi kalau kalian buka buku PDF yang saya berikan, buku KSFU ya, ada di halamannya subbab 226 itu. Di sini ada pembahasan subbab lanjutan yang berhubungan dengan subbab matriks rotasi yang sudah kita bahas ya. Nah, matriks rotasi transformasi homogen ini membahas matriks yang berbeda ya dengan matriks yang sebelumnya sudah kita pelajari, tetapi masih menggunakan dasar-dasar matriks rotasi 3x3 ya. Seperti apa sih materinya? Ya, saya perlihatkan dulu ya materinya ya. Jadi di matriks rotasi komposit ini, matriks transformasi homogen homogen ini, kita akan membahas dua gerak ya. Yang pertama adalah gerak rotasi, yang kedua adalah gerak translasi. Gerak translasi itu kita kenal sebagai gerak berpindah tempat, bergeser ya. Jadi kalau dia bergeser tapi bukan berputar, artinya melakukan gerakan prismatik. Jadi bergeser ya, dari satu tempat ke tempat lain. Searah apa? Searah sumbunya misalnya. Kalau sumbunya ke atas, maka dia bergeser ke atas. Kalau sumbunya ke arah kiri, maka dia bergeser ke arah kiri. Itu kita sebut sebagai matriks transformasi gerak translasi ya. Tetapi juga di matriks homogen ini ada juga yang kita sebut sebagai gerak rotasi. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan cara yang sama seperti pembahasan kita yang lalu, tetapi ada sedikit modifikasi rumus ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi ini pembahasannya ya, saya perlihatkan matriksnya. Ini matriksnya 4x4 ya. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Ini matriks translasi ya. Nah, kemudian maksud saya adalah supaya kalian kenal buku ini isinya apa ya. Saya takutkan kalian tidak membukanya sehingga tidak tahu apa isi materi ini. Kemudian secara global nanti akan saya jelaskan tentang isi dari matriks transformasi itu apa saja sih sebetulnya ya. Maksudnya kalau di robot itu di mana dia berada ya. Nah, ini bentuknya. Jadi ada matriks NSA, normal sliding approach ya. Kemudian P ini posisi ya. Kemudian lanjut kepada setelah matriks transformasi ada yang kita sebut sebagai interpretasi ya. Itu akan saya jelaskan. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan inverse dari suatu matriks transformasi ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian lanjut kepada matriks transformasi homogen komposit ya. Nah, intisarinya di pembahasan homogen komposit dengan rotasi komposit itu rumusnya hampir sama, tidak ada bedanya ya. Cuma bedanya di bentuk matriksnya, ordernya berubah. Yang asalnya 3x3 berubah menjadi 4x4. Oke ya. Nah, berlanjut materinya dengan contoh soal. Nanti contoh soalnya akan saya berikan. Kemudian nanti kita akan masuk kepada istilah parameter link dan join ya. Parameter link dan join. Kita sudah tahu ya, link itu apa, join apa, parameter itu apa sebetulnya. Tapi di sini nanti akan dikupas satu persatu. Nah, beberapa bentuk robot yang dimaksud sampai dengan gerakan-gerakan setiap sendi ada dibahas ya di sini. Kemudian ada yang kita sebut sebagai bentuk link. Ini link. Kemudian di sini ada join. Kemudian ada link, ada join. Sama seperti tangan kita ya. Di tangan kita ini ada ruas, ada lengan, ada sendi, ada lengan, ada sendi. Di setiap jari pun sama. Ada setiap buku-buku sendi, buku-buku jari itu setiapnya ada sendi-sendinya, gitu ya. Sama dengan ini. Nah, pembahasannya lanjut sampai dengan apa yang kita kenal dengan istilah matriks Denatif Hartenberg, matriks DH ya.
Nah, matriks DH ini sangat penting. Kenapa? Karena matriks inilah yang harus kita, jadi awal kita belajar matriks rotasi sampai matriks transformasi homogen komposit itu nanti larinya ke sini, matriks DH, matriks denatif Hartenberg, ya. Nah, sampai di sini nanti kita bisa apa? Kita bisa analisa gerak robot di sini nih sebetulnya, ya. Setelah kita tahu matriks ini, maka kita bisa analisa gerak robot. Ya, robot apa saja, mau robot 2 dimensi atau robot dengan gerak 3 dimensi, bisa kita pelajari, ya, bisa kita analisa. Analisa itu nanti larinya kemana? Analisa itu nanti larinya ke pesan matematik yang bisa mengakibatkan kita bisa arahkan kepada tugas akhir, ya. Jadi tugas akhir nanti bisa yang kita sebut sebagai tugas akhir simulasi, ada tugas akhir aplikasi. Nanti semuanya bisa berasal dari representasi denatif Hartenberg, ya. Nah, nanti ada lagi analisa contoh sederhana adalah yang berhubungan dengan ini nih, ya. Kalau kita punya robot, ini robot Puma, ya. Nah, robot Puma ini mempunyai macam-macam ukuran. Ada yang kita sebut sebagai menentukan sumbu-sumbu setiap link, setiap join, ya, menentukan panjang parameter masing-masing setiap ruas atau setiap link, dan seterusnya, ya. Ini salah satu robot, ya. Jadi apakah kita bisa juga analisa robot yang lain? Tentu bisa, ya, tidak ada masalah. Nah, ini yang kita sebut sebagai parameter. Jadi kalau kalian belajar tentang parameter, nah ini data inilah yang kita sebut sebagai data parameter link dan join, bahwa setiap gerakan rotasi setiap sendi dia punya batasan, kemudian panjang linknya berapa senti atau berapa mili atau berapa meter misalnya, kemudian rank yang diizinkan misalnya, itu untuk robot-robot tertentu. Jadi setiap robot punya perbedaan. Sama halnya dengan ada lagi robot ini, ya, tadi robot Puma, ini robot yang lain, ya. Robot ini dikenal sebagai robot Stanford, ya, robot Stanford. Jadi ada data parameternya juga. Sama halnya dengan apa? Sama halnya dengan bentuknya, bentuk robotnya pun spesial, berbeda, ya. Nanti ada bagian sini, ya, akan saya jelaskan perbagian, sehingga nanti robot ini ternyata tanpa kita melihat bentuk fisiknya, kita pun bisa menganalisanya dengan memperkirakan gerakan-gerakan pada robot itu, ya. Nah, ini menjadi tujuan kita di salah satunya di robotik, bahwa mata kuliah ini bisa menghasilkan 2 jenis tugas akhir. Yang pertama simulasi robotik, yang kedua aplikasi robotik, ya. Nah, kemudian hasil akhirnya nanti lanjut sampai di contoh soal, ya. Saya larikan ke contoh soal sedikit, ya, sehingga kalian nanti tahu bentuk contoh soal yang ada di pembahasan kita, ya. Setiap subbab ini larinya sama, sebetulnya lari ke contoh soalnya ada. Saya geser dulu, ya. Nah, ini, ya. Nanti target kita di sini nih, waktu kita belajar matriks DH, ya. Di sini di salah satu contoh soal nomor 26 ataupun seterusnya, itu adalah pembahasan matriks DH. Ini apa nih? Ini yang kita sebut sebagai kerangka gerak, ya. Salah satu kerangka gerak. Jadi kalau di sini ada sumbu XYZ dengan angka-angka yang berbeda, dengan arah-arah yang berbeda, nanti saya akan jelaskan, ya, itu maksudnya apa, ya. Sama juga dengan halnya dengan contoh soal nomor 27. Nah, sama, ini pun gerakannya bentuk kerangkanya berbeda, ya. Oke, ya. Ya. Perhatian baik-baik. NF vektor sebuah manipulator mula-mula berimpit sistem koordinatnya, ya. Kalau titiknya anggaplah sebagai titik P, ya, maka mula-mula apa titiknya? PXYZ sama dengan PUVW. Nah, ini, ya. Ini yang kita sebut sebagai mula-mula. Kemudian dia mengalami rotasi homogen komposit. Jadi kalau materi homogen komposit berarti rotasinya bervariasi, ya, terus menerus. Artinya
ada rotasi pada sumbu apa, pada sumbu apa, pada sumbu apa gitu ya. Itu artinya melakukan kegiatan berulang-ulang ya. Mengalami rotasi komposit sehingga berada pada koordinat. Nah, ini nih. Setelah dia mengalami rotasi komposit, dia berada pada koordinat 3, 2, 1. 3, 2, 1 transpus, atau sama juga dengan 3, 2, 1 gitu ya. Nah, karena dia di sini titik ini, maka titik ini yang kita sebut apa? Ini yang kita sebut sebagai titik setelah dia mengalami rotasi homogen komposit. Nah, sudah kita ketahui bahwa kalau melakukan terjadi rotasi, maka awalnya PXYZ sama dengan PUVW. Selanjutnya kalau terjadi rotasi ya, setelah rotasi maka PXYZ sama dengan R dikali PUVW. Maka R inilah yang nanti kita sebut sebagai matriks rotasi homogen komposit. Ya, berapa nilainya? Nilainya adalah 3, 2, 1. Ya. Nah, kemudian ditanyakan di sini, tentukanlah koordinat titik mula-mula. Nah, yang pertanyaannya adalah ini. Inilah yang ditanyakan tuh ini nih. Ya, yang ditanyakan itu ini nih, PUVW yang ditanyakannya. Ya. Kemudian rotasinya seperti apa? Nah, ini kita bahas satu-satu ya, rotasi, urutan rotasinya. Yang pertama, rotasi itu didapatkan dari urutan yang pertama adalah 60 derajat pada sumbu U. Jadi R U 60 derajat. Ya. Kemudian yang kedua adalah rotasi 90 derajat pada sebuah sumbu yang membentuk vektor. Nah, berarti ini yang kita sebut sebagai rotasi pada sumbu sembarang. Ya, maka RR, berapa? 90 derajat. Ya, ini rotasi sumbu sembarang yang kedua nih. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga rotasi 30 derajat pada sumbu Z. Nah, maka yang ketiga adalah RZ 30 derajat. Ya. Nah, kalau kita tahu urutannya seperti ini, maka kita tinggal ngambil. Apa yang kita ambil? Kita tinggal ambil rumusnya, yaitu ada identitas. Sebelah ini adalah untuk bagian OUVW. Sebelah sini adalah untuk bagian OXYZ. Nah, maka kita ambil nilainya, ya. Yang pertama katanya RU, 60, maka kita tuliskan di sini ya. RU, 60 derajat. Ya. Yang kedua, rotasi sumbu sembarang, ya. Pembahasan kita yang sudah saya jelaskan atau saya informasikan bahwa rotasi sumbu sembarang ini terbentuk dari semua kejadian rotasi pada sumbu XYZ. Maka dia masuk dalam kelompok OXYZ. Maka di sini ya R, 90 derajat. Maka kemudian yang tiga RZ. RZ 30 derajat. Ah, sudah ya. RZ 30 dikali RR 90 dikali RU 60. Nah, untuk mencari rotasi sumbu sembarang, maka kita pakai rumus rotasi sumbu sembarang yang sudah kita ketahui. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita kalikan semuanya ini, maka kita dapatkan matriksnya, yaitu nilainya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Setelah itu, karena yang dicari adalah PUVW, maka harus kita cari inverse-nya. Ingat ya, R inverse sama dengan R transpose. Kenapa? Karena awalnya PXYZ sama dengan R dikali PUVW, sedangkan yang mau dicari adalah PUVW, maka R-nya harus kita transpuskan atau kita inverskan, dikalikan dengan PXYZ. Gitu ya. Artinya kita dapatkan R transpose dikalikan berapa PXYZ-nya? 30
3, 2, 1. Oke ya, nanti kita dapat nilainya nih. Misalnya nilainya MNO misalnya. Nah, itulah hasilnya kalau dikalikan. Udah gak soal kita? Sudah. Jadi ujiannya itu tidak lama sebetulnya, asalkan matriks rotasinya sudah kita paham. Tetapi ternyata pada waktu kalian ujian kemarin, kalian kerjakannya satu-satu. Kenapa? Kalian kerjakan dengan cara apa? Mengalihkan satu dulu, dikalikan satu titik. Sedangkan ini kasusnya adalah yang diketahui adalah bagian terakhir. Jadi sebaiknya lebih kerjakan aja semuanya dulu, kemudian rotasinya diputar atau ditranspuskan atau cari infusnya, karena berlaku hukum ini ya, berlaku R infus sama dengan R transpus ini ya. Nah, baru kita dapatkan hasilnya. Yang agak banyak itu mencari apa? Yang agak banyak ini mencari ini nih ya, bagian rotasi sumbu sembarang ya, karena rumusnya khusus ya. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan UTS ya. Kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan materi kita di PowerPoint yang lain ya. Kita lihat tadi saya katakan bahwa matriks transformasi yang akan kita bahas ini adalah yang berhubungan dengan matriks transformasi 4x4. Jadi sudah topik yang berbeda ya. Kemudian geraknya gerak apa saja? Ada yang kita sebut gerak rotasi, ada yang kita sebut gerak translasi atau prismatik. Jadi kalau rotasi itu seperti yang kemarin kita sudah pelajari, rotasi pada sumbu X, rotasi pada sumbu Y, rotasi pada sumbu Z, atau rotasi pada sumbu U atau V atau W. Nah, translasi ini adalah gerak apa? Translasi ini adalah gerak berpindah tempat, bergeser ya. Translasi jadi merupakan gerak prismatik, bergeser kemana? Bergeser searah sumbu yang ditentukan. Jadi kalau sumbunya ada sumbu X, Y, Z, maka bisa saja dia melakukan pergeseran atau melakukan gerak translasi pada sumbu X atau pada sumbu Y atau pada sumbu Z atau pada sumbu yang lain, yaitu sumbu U, sumbu V atau sumbu W ya. Nah, kalau pada kondisi awal ini sama seperti pembahasan tadi ya. Pada sumbu kondisi awal bahwa PXZ adalah sama dengan PUVW yang sudah kita kenal koordinatnya adalah A, B, C dimisalkan, maka kalau dia bergeser atau dia melakukan gerak transformasi, maka yang awalnya kita kenal dengan rumus kalau 3x3 ya, awalnya PXZ sama dengan PUVW. Tetapi kalau dia melakukan gerak rotasi, maka PXZ itu adalah R dikali PUVW. Ini yang sebelumnya ya, yang 3x3. Tetapi kalau sudah 4x4, nah matriks rumusnya berbeda. Simbolnya yang awalnya pakai R, kita ganti dia menjadi T, gitu ya. T ini adalah simbol dari matriks transformasi. Apakah untuk rotasi atau untuk translasi, simbolnya tetap sama, pakai T ya, transformasi ya. Ingat ya, di sini ya sudah saya kasih penjelasan di atas. Matriksnya 4x4, maka kalau matriksnya 4x4, maka titiknya yang awalnya A, B, C transpus menjadi A, B, C1, tambahkan angka 1 di belakangnya ya, di bawahnya ya. Maka nanti hasil perkaliannya kalau kita kalikan matriks transformasi 4x4 dengan koordinat A, B, C1 itu akan menjadi DEF1 ya. 1 itu menyatakan bantuan, jadi angka bantuan ya, tambahan. Tetapi pada waktu kita mengatakan berapa koordinatnya DEF1 itu, maka koordinatnya tetap, yaitu D, E, F gitu ya. D, E, F koordinatnya. Oke ya, saya harapkan itu bisa dimengerti. Kita lanjut. Kita ingin tahu bagaimana rumus-rumusnya ya. Nah, matriks transformasi untuk gerak rotasi
atau yang kita simbol dengan huruf T. Jadi gerak rotasi atau translasi tetap sama ya, T ya. Jadi ini T ini menyatakan matriks transformasi. Misalnya pada sumbu X sebesar theta, maka kita tuliskan rumusnya menjadi Tx, theta. Artinya nih kita ingin mencari matriks transformasi untuk gerak rotasi pada sumbu X sebesar theta derajat. Ya, sebesar theta derajat. Bagaimana rumusnya? Oh, ternyata pada waktu kita melakukan atau mencari matriks transformasi untuk gerak rotasi pada sumbu X sebesar theta, itu komponennya itu adalah, kita lihat bentuk matriksnya ya. Di dalamnya ya, di dalam sini ini adalah Tx, A theta. Berapa matriksnya ordonya? 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 masukkan ke sini nih. Ya, ke bagian ordo 11, 11, 12, 13 sampai ke 33. Nah, kemudian sisanya kita tuliskan dengan 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Oke ya. Nah, maka karena dia merupakan bagian dari gerak rotasi, maka rumusnya berubah menjadi sama sebetulnya bagian 3 kali 3 di awal ini untuk rumus yang sudah kita kenal sebagai matriks rotasi. Tetapi karena ini menyatakan bagian dengan transformasi ya, maka matriksnya berubah menjadi 4 kali 4. Nah, matriksnya ingat ya, di bagian ini kalau kita perhatikan, kalau saya pakai garis putus-putus, nah ini cuma untuk menandakan pemisahannya saja, tapi matriksnya tetap bersatu ya. 0, 0, 0, 0 C theta min sin theta, 0 sin theta cos theta. Yang lainnya kita isi dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0 di baris kolom 4,4 1. Oke ya. Ini untuk berlaku untuk apa? Berlaku untuk rumus Tx, theta sama dengan Tu, theta. Jadi sama ya. Pada sumbu X rumusnya akan sama juga dengan pada sumbu U. Jadi rotasi pada sumbu X dengan rotasi pada sumbu U rumusnya sama ya. Nah, sudah terbayang oleh kalian ada beberapa penambahan rumus baru yang muncul, sehingga pada waktu kita ingin mencari matriks transformasi pada sumbu Y sebesar alfa ya, yang kita sebut sebagai Ty, alfa, dia menjadi bagian dalamnya adalah untuk rotasi 3 kali 3 sama kayak tadi, 3 kali 3 untuk Ry, alfa ya. Yang lainnya kita tambahkan dengan 00100 ya, sehingga bagian dalamnya ini karena dia rotasi pada sumbu Y, satunya di tengah. Lihat ya, satunya di tengah di sini nih. C S min S C. Nah, nilai minusnya untuk yang bagian 3 kali 3 bisa kalian pakai tanda yang dulu kita pelajari ya. 1 2 3 1 itu. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke itu kita masukkan nilai minus. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 itu negatif. Ya. Nah, kemudian sisanya adalah 0,0001. Maka rumus yang sama bahwa matriks transformasi gerak rotasi pada sumbu Y sebesar apa sama juga dengan rotasi pada sumbu V sebesar alfa, rumusnya sama ya. Sehingga kalau yang pada sumbu Z, matriks transformasi pada sumbu Z sebesar beta bisa kita tulis menjadi Tz, beta ya, sama dapatnya di bagian ini. Kalau kita pakai pemisahan sementara ya, ini 3 kali 3 ini bagian yang kita sebut sebagai apa? Rotasi pada sumbu Y sebesar beta ya. Satunya ada di pojok sebelah bawah kanan ya. C beta min sin beta, sin beta cos beta. Oke ya. Nah, sehingga Tz, matriks transformasi gerak rotasi pada sumbu Z, rumusnya sama dengan matriks transformasi untuk rotasi sumbu Y sebesar beta. Oke ya.
Ini agak cepat saya jelaskan karena rumus dasarnya kalian sudah kenal, ya. Tinggal kita ubah sedikit saja, ya. Nah, sekarang kalau rotasi sudah, sekarang kita lari kepada matriks transformasi gerak translasi atau bergeser. Nah, kalau rotasi kalian sudah kenal ya. Di awal-awal sudah saya kenalkan, ya. Tapi translasi belum. Nah, translasi seperti apa sih? Translasi itu pergeseran. Ya, nanti ada kita belajar dulu rumusnya, nanti baru saya ilustrasikan bentuk gambarnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan matriks transformasi gerak translasi atau gerak atau prismatik itu simbolnya T. Ya, simbolnya ini T. 4x4 ya. Nah, kalau di rotasi bagian 3x3 itu untuk rotasi, tapi di sini pakai identitas. Ya, jadi jauh lebih mudah. Misalnya kalau kita ingin cari yang pertama dulu gerak translasi pada sumbu X sejauh A1, maka kita simbolkan menjadi apa? Kita simbolkan menjadi TX, A. Ini TX, A. Jadi bukan kalau simbolnya apa beta gamma itu sudut ya. Kalau A, B, C, D, nah itu satuan. Satuan itu apa? Satuannya itu bisa berpindah sejauh sekian milimeter, sekian sentimeter, sekian meter, sekian macam-macam satuan. Ya. Nah, kemudian di belakang, ya, di belakang ini adalah kalau yang saya kasih kotak ini rumus umumnya nih. Matriks transformasi, karena itu di sini tidak ada simbol embel-embel XK, YK, ZK, tidak ada, UK, V, tidak ada. Tapi ini umum. Di tengah 3x3 adalah identitas, kemudian PX, PY, dan PZ. Ingat ya, ini PX, PY, PZ ini yang kita sebut sebagai posisi. Ya, posisi. Posisi pada sumbu X, posisi pada sumbu Y, dan posisi pada sumbu Z. Karena dia ditranslasikan pada sumbu X, maka yang hanya muncul di PX saja. PX, PY, dan PZ-nya 0. Sehingga di sini kita lihat rumusnya menjadi lebih mudah ya. Banyak nolnya. Ya, di bagian tengah-tengah ini saya kasih batas. Ini adalah identitas 100, 010, 001. Kemudian PX-nya karena diganti pakai A satuan, maka kita tuliskan menjadi A. Ya, yang lainnya 00, 0001. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa rumus yang sama berlaku juga untuk translasi pada sumbu U sejauh A1, yaitu TUA. Ya, TXA sama dengan TUA. Rumusnya sama ya. Demikian juga untuk translasi pada sumbu Y sejauh B1. Sehingga ya, kalau dia sumbu Y, yang kita lihat itu cuma bagian PY, maka masukkan B-nya itu di PY, yang lainnya 0. Maka nilainya identitas ya, kemudian belakangnya adalah 0B01. Maka translasi sumbu Y sama rumusnya dengan translasi sumbu V sejauh B1. Di sini ya, saya kasih lingkar nih B-nya. Ya. Jadi kalian ketahui ya bahwa sumbu X berada di PX satuannya ya, dia bergeser sejauh berapa nilainya itu di sini. Kalau di sumbu Y, maka satuannya itu berpindah di PY. Jadi B-nya itu masuk ke sini. Ya. Maka sekalian akan terbayang bahwa untuk kasus yang terakhir, yaitu translasi pada sumbu Z sejauh C satuan, ya, rumusnya menjadi berada di sini nih C-nya nih, di PZ. Ya. Nah, maka rumus yang sama berlaku antara PZ sama dengan PW. Gambaran sederhananya gini ya. Saya ambil salah satu bagian saja. Misalnya saya punya sumbu awalnya gini nih. Ya. X, Y, Z. Karena dia melakukan translasi sejauh C satuan, satuannya positif ya,
maka bergeser nih dia dari titik sini, dia bergeser ke titik sini. Nah, jaraknya berapa ini? Anggaplah ini menjadi C satuan. Nah, sehingga muncullah sumbu baru yang sejajar dengan nilai sebelumnya, yaitu ini X, ini Y, ini Z, gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai translasi, ya, gerak translasi, ya, pada atau searah sumbu Z, ya, searah sumbu Z, ya. Jadi kalau dalam soal biasanya kalimatnya bukan berputar ya, tapi melakukan gerakan searah, translasi searah sumbu. Sekian berapa panjangnya? Mungkin bisa pakai angka, bisa pakai simbol. Oke ya. Itu pembahasan untuk translasi pada sumbu Z. Nanti larinya ke gerak komposit ya. Komposit itu gabungan dari keseluruhan. Itu targetnya di situ. Kemudian kita masuk ke kompositnya sekarang ya. Saya anggap kalian sudah tahu, sudah kenal rotasi, translasi untuk gerak transformasi. Maka sekarang kita lihat untuk matriks transformasi homogen komposit. Ya, ini 4x4. Ya. Rumusnya sama persis caranya sama persis seperti yang kita pelajari untuk matriks 3x3 untuk rotasi. Ya, tapi sekarang kita mainnya di 4x4. Ya. Nah, sekarang apa saja nih kita pakai pemisahan soal. Terjadi rotasi pada sumbu Y sebesar θ. Terjadi translasi pada sumbu V sejauh A. Terjadi translasi pada sumbu X sejauh B, ya. Rotasi pada sumbu W sebesar alfa. Jadi di sini kelihatan ya, kalau kita masih pakai simbol alfa, theta, beta, gamma itu menyatakan gerak rotasi. A, B, C, D dan seterusnya biasanya kita anggap sebagai melakukan gerak translasi untuk simbolnya. Sedangkan sumbu bisa apa saja dan bervariasi, ya. Kalau kita tuliskan secara rumus, maka yang pertama dia menjadi TY, θ. Jadi karena apa? Karena dia merupakan rotasi pada sumbu Y sebesar θ. Ya. Yang kedua, rumusnya bisa kita tuliskan menjadi TV, A. Berarti translasi pada sumbu V sejauh A satuan, ya. Pak, apakah sudut boleh negatif? Boleh saja, dan bergeseran pun bisa negatif. Kalau pergeseran negatif itu berarti melakukan gerakan lawan sumbu, ya. Kalau misalnya kalau V ini adalah sumbu sejajar sumbu Y, ya, maka kalau min V atau min A, ya, pada sumbu V, maka dia berada di nilai negatifnya, ya, sumbu yang berbeda. Saya kira haruskan kalian paham ya. Nah, yang ketiga adalah TX, B, itu artinya translasi pada sumbu X sejauh B satuan. Ya. Yang terakhir adalah W, alfa. Maka itu kita katakan sebagai rotasi pada sumbu W sebesar alfa derajat. Nah, kalau ini kita gabungkan, maka ini yang kita sebut sebagai T atau matriks transformasi homogen komposit. Artinya apa? Matriks transformasi homogen komposit itu adalah suatu matriks yang apa? Yang melakukan pergerakan lebih dari satu, apakah geraknya gerak rotasi ataukah geraknya gerak translasi. Ya. Sehingga rumusnya, lihat rumusnya ya. Rumusnya kita bagi, lihat yang warna merah ya. Identitas di tengah, bagian sebelah kanan untuk OVW, bagian sebelah kiri untuk OXZ. Nah, sekarang kita ambil satu-satu. TY, θ. Maka di sini ya, TY, θ, karena yang pertama adalah yang paling dekat dengan identitas. Kemudian TV, alfa, maka ada di sini TV, alfa. Selanjutnya TX, beta, dia ada di bagian OXZ, TX, B, sorry ya, B. Kemudian terakhir TW, alfa, maka dia ada di bagian OVW. Selanjutnya kalikan oleh kita
karena ini adalah bagian matriks translasi, maka pada sumbu X, maka PX-nya kita ganti menjadi B, yang lainnya 0. Ininya tengahnya identitas. Kemudian TY, theta, maka bagiannya yang 3 kali 3 ini adalah yang masuk dalam rumus matriks rotasi pada sumbu Y. Masukkan saja. Lainnya kita tuliskan 0001. Ya. Kemudian TV, A berarti V itu adalah sumbunya sumbu Y, jadi PY, A-nya masuk di PY, tengahnya identitas. Terakhir TW, alpha, W sama dengan Z, ya, maka bagian R 3 kali 3 nya ini adalah sumbu Z, ya, maka satunya itu ada di paling di pojok sini, di pojok 3 kali 3, ya. Nah, jangan sampai salah ya untuk menentukan rumus rotasi dan translasi, ya. Kalau translasi PZ di bagian 3 kali 3 nya adalah identitas, matriks identitas, ya. Kalau untuk gerak rotasi, maka sesuaikan dengan apakah rotasi pada sumbu Z, X, atau Y, atau U, atau V, atau W. Dan PY-nya, PZ-nya nggak ada, 0, ya, karena dia melaporkan gerak murni, gerak rotasi. Kita kalikan semuanya, ya, baris kali kolom. Jadi cara mengalikan matriksnya adalah matriks pertama kalikan matriks kedua, cara paling mudah, ya. Kemudian matriks ketiga dikalikan dengan matriks keempat. Nanti hasil kedua matriks baru kita kalikan, jadilah satu matriks yang utuh, ya, yang utuh. Oke, ya. Sekarang kita lihat kalau kita sudah tahu gerak matriks transformasi homogen komposit. Nah, lari ke sini nih sekarang. Kenapa penting nih? Ya, PXZ sama dengan PUVW awalnya. Tetapi kalau dia bergeser, ya, sebelumnya apa dia? PXYZ sama dengan T kali PUVW. Nah, pada waktu kita mau merubahnya, ini tidak bisa kita pakai lagi rumus yang kemarin sudah kita pelajari. R input sama dengan R transpose, karena cuma untuk berlaku untuk 3 kali 3. Tapi karena ini 4 kali 4, maka ada rumus khusus. Ya, ada rumus khusus untuk apa? Rumus khusus untuk menyelesaikannya. Jadi nanti larinya ke situ, ya. Saya kenalkan dulu nih dengan n efektor, ya. Titik itu sebetulnya n efektor. Jadi kalau saya bilang titik koordinat itu sebetulnya titik n efektor, posisi n efektor, ya, posisi n efektor. N efektor itu bisa melakukan gerakan. Di sini ada nilai, ya, ada NSA, normal approach. Normal itu adalah gerakan apa? Gerakan naik turun. Jadi kalau tangan robot seperti ini, maka ini yang kita sebut sebagai gerakan apa? Gerakan normal approach, naik turun, ya. Kalau ke bawah dia positif, ke atas dia negatif. Ingat, ya, sama seperti tangan kita kan. Tangan kita lebih berat ke atas atau ke bawah? Lebih berat ke atas naiknya, karena kita. Tapi kalau ke bawah kita turun, karena apa? Mengikuti arah gravitasi, gitu, ya. Maka normal approach searah, ya, searah apa? Searah titik bumi, ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai sliding approach. Ya, sliding itu apa? Gerakan apa? Gerakan bergeser kiri atau kanan, ya. Ke arah kiri positif, ke arah kanan negatif. Ke arah kiri positif, ke arah kanan negatif. Sekarang A itu kita terjemahkan sebagai vector approach. Kalau S sliding approach, normal vector, ini A itu adalah approach vector, ya, ke depan. Jadi gerakannya maju mundur, ya. Kalau maju dia positif, kalau mundur dia negatif, ya. Nah, itu sebetulnya mewakili apa? Mewakili sumbu ortogonal. Ini, ya, sumbunya tuh gini, ya. Jadi tinggal kita pakai saja nih sumbu ini nih, ya. Sumbu ini nih. Ke bawah N, ke depan A, ke kiri S. Jadi jari tengah adalah normal approach, ya, normal vector. Ke jari telunjuk itu adalah sliding vector, dan ibu jari kita itu arah ke sliding vector
approach vektor, normal vektor. Oke ya, saya rapikan kalian sudah paham. Bisa pakai jari arah tangan kanan. Ya. Kemudian lihat lagi, ya, lihat lagi komponennya. Ini komponen lengkap ya, saya jelaskan komponen lengkap. Jadi yang kita sebut sebagai vektor, ya, maka ini n itu normal vektor. Isinya apa? N, X, N, Y, N, Z. Kalau A itu approach vector, AX, AY, AZ. Ya. Kalau S itu adalah sliding vector, maka SX, SY, SZ. Dan vektor P itu adalah vektor posisi, PX, PY, PZ. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu NSA, maka NSA itu ya berada di matriksnya. Di mana dia berasal? Ya. Jadi kalau kita pilah-pilah, maka R3x3 itu akan kita umpamakan dia menjadi, ya, N itu di sini nih, N X, N Y, N Z. Maka dia mainnya di sini nih. Ya, vektor N. Jadi kalau SX, SY, SZ itu ada di sini yang kedua. Kemudian AX, AY, AZ itu bagiannya ketiga, vektor A, approach vector. Ya. Terakhir PX, PY, PZ ini vektor yang berhubungan dengan posisi. Oke ya, jelas ya bagian-bagiannya. Jadi kalau kita nanti waktu menghitung dan dapat matriks transformasi, kita membaca matriks itu, kita bisa tahu, oh ini yang kita sebut sebagai gerak rotasinya. Ini yang berada di sini yang kita sebut sebagai gerak atau nilai koordinatnya, sebetulnya nilai posisinya. Ya, nilai posisinya. Sehingga dengan cara itu, ya, waktu robot itu mau mengambil gelas, ini saya ambil gelas nih, ya. Robot itu bisa tahu gelasnya itu mengarah kemana. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya NSA, gitu ya. Jadi dia bisa tahu apakah tangan saya ini anggap saya sebagai gripper ya, tangan saya ini begini, ini posisi yang sama nih, koordinatnya nih. Anggaplah di A, B, C. Tetapi ternyata disebabkan oleh NSA yang berbeda, dia bisa berada di sini nih. Jadi posisi bisa sama, tapi rotasi NSA-nya itu bisa beda-beda, sehingga kita bisa tahu robotnya itu berada pada kondisi konfigurasi yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau mungkin yang seperti ini, atau sebaliknya yang seperti ini. Jadi macam-macam ya. Bisa ketahuan dari mana? Dari sini nih, ya, dari NSA. Nah, kembali lagi kepada mencari inverse-nya, ya kan? Kalau di rotasi 3x3 kita bisa langsung putar. Tetapi kalau yang 4x4 tidak bisa, maka kita pakai R inverse, ya, R inverse. Dalamnya R3x3 kita putar, ya. Untuk mencari T inverse itu adalah R yang 3x3 tadi kita putar, kita transpuskan. Tetapi di bagian PX, PY, PZ harus kita kalikan min N transpus kali T, min S transpus kali P, min A transpus kali P. Ini ada min ya depannya ya. Nah, jadi kalau kita putar awalnya kan NSA. Karena NSA, maka dia berubah menjadi N ke samping ya, bukan ke bawah lagi. S kemudian A. Ini ya, ini hasilnya nih. Kemudian untuk mencari min N transpus kali P, nah bisa ilustrasinya seperti ini nih. Min N transpus kali P itu adalah kita ambil nilai yang N. Kalau kita misalkannya nilainya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang N itu adalah A, D, G. Maka di situ tuliskan, karena ditranspuskan ya, dari kolom menjadi baris. Ingat ya. Jadi
yang awalnya ADG menjadi baris dia, bukan kolom lagi, tapi ADG-nya jadi baris, depannya minus. Baru kita kalikan A kali 1, misalnya kalau dia P-nya 1, 2, 3 ya, A kali 1 ditambah D dikali 2 ditambah G dikali 3. Jangan lupa nanti depannya dikali minus ya. Demikian seterusnya untuk mencari min S transpose kali P ya. Maka kalau awalnya BEH kolom menjadi baris, baru kita kalikan dengan 1, 2, 3. Kemudian kalau yang ACFI awalnya kolom menjadi baris, CFI dikalikan dengan 1, 2, 3. Nah, nanti nilainya baru kita gabungkan di sini, tambahkan di sini ya, tambahkan di atas lagi. Nah, jadilah dia matriks inverse dari transformasi homogen komposit ya. Kita coba saja ya, ini bukan kuis lah ya. Kita punya rotasi sumbu sembarang ya. Maka rotasi sumbu sembarang ini apakah berlaku di matriks transformasi homogen komposit? Berlaku ya. Jadi seperti apa rumusnya? Rumusnya menjadi seperti ini nih ya. Jadi kita tuliskan TR, theta ya. Dalamnya adalah 3 kali 3 ya. Ini bagian matriks 3 kali 3. Nah, ini kalau saya buat ini 0 0 0 1 0 0 0 1, baru kita tutup ya. Artinya matriks pada sumbu sembarang bisa kita juga dapatkan ya, tetapi dia masuk dalam bagian apa? Dia masuk dalam rotasi ya, T X Y Z ya, masuknya dalam bagian ini ya. Jadi kalau ada suatu soal kemudian ini kosnya sama seperti yang tadi, soal yang ujian UTS itu ya, sama persis, cuma ini 4 kali 4. Tapi kalau kita gabungkan pun tetap bisa ya. Ada di mana dia? Ada di bagian OXZ ya, ada di bagian OXZ. Ya. Nah, sehingga pada waktu kita sudah tahu kalau untuk rumus umum R identitasnya ada di sini, ini OXZ, ini UVW, maka saya tuliskan di mana dia? Dia ada di bagian sini. Ya. Jadi TRV dia ada di bagian sini nih. Ya, bagiannya apa? Bagiannya OXZ. Oke ya. Kalau ini 3 kali 3, maka yang ini sudah berubah jadi 4 kali 4. Ya. Jadi matriks transformasi homogen kompositnya bisa digabungkan dengan soal yang lain. Nah, ini kayak contoh nih, ya. Contoh, terjadi rotasi pada sumbu X sebesar alpha, maka saya tuliskannya Tx, alpha. Kemudian translasi pada sumbu W sejauh A satuan, saya tuliskannya Tw, A. Rotasi pada suatu vektor sebesar theta. Nah, ini ya, rotasi pada suatu vektor sebesar theta. Ini sumbu sembarang nih. Saya tuliskannya Tr, theta di awalnya, tapi sekarang kita ganti ya menjadi Tr, V. Ya. Kemudian translasi pada sumbu Y sejauh B satuan, Ty, B. Nah, sekarang kita masukkan ya. Tx, alpha, dia ada di bagian XZ ini ya. Selanjutnya Tw, A, dia ada di bagian UVW. Ya, ada di belakang. Ya. Kemudian Tr, theta, V, maka dia berada di setelah Tx. Ya. Kemudian Ty, B ada di sini. Baru kita kalikan semuanya, ya. Lihat posisinya.
matriks yang pertama adalah translasi pada sumbu Y, maka lihat yang B. Saya ubah sini ya, B. Kemudian dikalikan dengan translasi pada sumbu sembarang, ya, untuk gerak rotasi. Ya, kemudian dikalikan dengan TX. Ini sumbu X serta sumbu X. Ya, kemudian dilakukan perkalian terakhir dengan translasi pada sumbu W, maka A-nya di sini, ya, sumbu W, A-nya di sini. Ya, nilainya kan A tadi. Ya, A-nya ada di PY, PZ. Ya, ada di PZ. Kalau ini ada di PY. Oke ya. Nah, kalikanlah sampai matriksnya menjadi matriks 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Sama-sama. Jadi, setiap proses perkalian yang memiliki nilai harus kita kalikan semuanya sampai mendapatkan 4 kali 4. Ya. Kalau pakai angka lebih mudah ya. Ini sengaja pakai simbol saya dulu. Kemudian contoh lain. Ya. Ya. Contoh lain adalah berhubungan dengan pada waktu kita tahu, ya, bahwa ada rotasi PXYZ ataupun translasi PXYZ atau yang sudah kita kenal dengan transformasi homogen gerak rotasi atau translasi. Ini soal yang sama seperti tadi ya. Nah, maka ya, kita harus kenal dengan OXYZ itu adalah fixed frame. Fixed frame itu sumbu yang tetap, ya, sumbu yang tetap. Dan move frame itu OVW, sumbu yang bergerak, ya, sumbu yang bergerak. Nah, sehingga kondisi awal bahwa PXYZ sama dengan PUVW. Tetapi kalau terjadi rotasi atau translasi, ya, terjadi rotasi atau translasi, maka berubah. PXYZ sama dengan T dikalikan PUVW, gitu ya. T dikalikan PUVW. Oke, itu yang sudah kalian kenal juga. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau saya punya sumbu, jadi kita sekarang lihat pergerakan ya, pergerakannya nih. TX, B, TZ, alpha, TY, C, TX, B. Ini adalah yang pertama, ini adalah translasi, ini rotasi, ini translasi, ya, ini rotasi. Tahu dari mana? Taunya dari simbol saja, ya. Kalau ABCD kita anggap sebagai translasi, kalau alpha, beta, gamma, theta dan seterusnya kita anggap rotasi. Ya. Awalnya, lihat nih awalnya. Awalnya kita lihat yang warna hitam ya. Sumbu XYZ ini tetap di sini nih. Kemudian dia melakukan translasi sejauh B, maka bergeser sumbunya, jadi berubah jadi warna apa? Warna biru. Ya, saya pakai beda sumbunya pakai X aksen biar cuma untuk membedakan saja ya. Dia bergeser sejauh apa? Sejauh B. Selanjutnya, setelah dia bergeser di warna biru ini, maka terjadi rotasi sebesar alpha. Nanti kita putar nih. Kita putar ya pakai ibu jari ya. Jadi kalau kita memutar suatu sumbu, kita pakai sumbu, arah sumbu itu ibu jari kita, dan kita putar pakai arah jari yang lain. Itu menyatakan pergeseran sumbu yang terjadi. Maka karena diputar searah sumbu Z sebesar alpha, kita tidak bisa memperkirakan ya, tapi kita kondisikan saja. Sehingga bergeserlah X aksen menjadi X double aksen. Lihat yang warna hijau ya, sumbunya bergerak jadi warna hijau, X double aksen. Kemudian yang Y berubah menjadi Y double aksen, Y aksen menjadi Y double aksen. Dah. Sekarang yang ketiga. Setelah itu
terjadi translasi pada sumbu Y yang double aksen, bergeser nih sejauh C, maka dapat oleh kita sumbu baru, ya, sumbu baru. Untuk lihat sumbunya, lihat apa? Lihat sumbunya yang warna hitam. Nah, selanjutnya diputar, ya, pada sumbu X sejauh beta kita putar. Karena diputar pada sumbu X, maka Y-nya bergeser, yang warna merah ya sekarang ya, Z-nya pun bergeser. Ini ilustrasi nih, ilustrasi terjadi 4 gerakan rotasi translasi pada sumbu yang sama, belum sumbu yang berbeda, belum. Nah, kalau kalian membayangkannya tentu jadi pusing. Nah, tadi saya tidak sarankan kalian untuk mencoba menggambarkannya kalau banyak sekali, tapi untuk sementara ya bisa kita lakukan, ya. Nanti ada kondisi yang harus kita lakukan untuk pergeseran-pergeseran ini ya, di matriks matriks DH, Denotative Hartenberg yang awal saya sudah sedikit kenalkan, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau kita perhatikan, ya. Nah, sekarang saya ingin kita coba untuk bergeser ya, merubah mindset. Ya, jadi yang kalau saya kenalkan dengan PXZ sama dengan PUVW, PXZ sama dengan T dikali PUVW. Nah, maka kita mulai coba berubah nih, ya. Ada yang kita sebut sebagai sumbu sekarang, sumbu yang sekarang. Ada yang kita sebut sebagai sumbu yang akan datang. Ada sumbu yang kita sebut sebagai sumbu sebelumnya, ya. Kalau PUVW kita anggap sebagai sumbu sekarang, I itu yang sekarang, ya, maka PXZ adalah sumbu sebelumnya. Jadi I-1, ya. Saya ulangi ya. Kalau PXZ kita anggap sebagai sumbu yang sebelumnya, I-1, maka PUVW itu adalah sumbu yang sekarang. Ini kita pakai ini yang lihat warna merah ya, I-1 I, ya. Nah, sehingga kalau kita sebut sebagai kondisi awal, maka awalnya itu bahwa PXZ sama dengan PUVW atau PI-1 sama dengan PI. Ini salah satu merubah mindset kita ya. Jadi kalau saya sekarang pakai rumus ini, awalnya PXZ sama dengan T dikali PUVW, menjadi apa? PI-1 sama dengan T dikali PI. P ke I, gitu ya, P ke I. Kalau PXZ adalah A, B, C transpos, ya, maka untuk mencari PXZ setelah terjadi matriks transformasi homogen komposit, bisa kita cari dengan rumus apa? Dengan rumus ini, yang warna merah ini, ya. Identitas sumbu yang ini bagian untuk rotasi translasi OXZ. Ingat ya, rotasi translasi OXZ. Nah, sekarang bagian yang kiri untuk rotasi translasi OXZ. Ini OUVW, ini OXZ, ya. OXZ untuk bagian I-1 dan OUVW untuk bagian I. Tetapi bisa juga yang lain. Kalau OXZ adalah nilai yang sekarang, yang ke I, maka artinya yang OUVW menjadi I+1 yang akan datang, gitu ya. Kalau dia yang sebelumnya, maka OUVW yang sekarang. Kalau OXZ adalah yang sekarang, maka OUVW adalah yang akan datang atau I+1. Oke ya. Ini nanti perlahan-lahan kan kita coba migrasi dari awalnya kita kenal dia pakai simbol XZ UVW, tapi nanti kita akan menggunakan simbol ini untuk nilai seterusnya, ya. Contoh, ini contoh pergerakan nih, ya. Di pembahasan kita sebelumnya, ya, kita sudah belajar bagaimana caranya mencari kemungkinan lain dari suatu persamaan tapi menghasilkan hasil yang sama, atau bagaimana caranya kita mencari arah
arah gerak yang berbeda, ya, gerakan-gerakan lain, tapi hasilnya sama, ya. Nah sekarang kita punya sumbu awal nih, X, Y, Z. Jadi X0, Y0, Z0, ya. Maka sumbu yang akan datang dia menjadi apa? X1, Y1, Z1, gitu ya. Kalau awalnya dia X0, Y0, Z0, maka dia akan bergerak ke arah yang akan datang, yaitu X1, Y1, Z1. Nah, kalau dia melakukan gerakan dan berpindah, maka di sini diketahui nih perpindahannya sejauh D1, ya. Nah, tujuan kita adalah kita diminta untuk mencari kemungkinan lain sehingga XZ0 akan masuk di XZ1, XYZ1, ya. X0 akan masuk di X0, Y0 akan masuk di Y1, kemudian Z0 akan masuk di Z1. Sama seperti ginilah. Sama seperti mengidiomkan dengan kita pakai baju nih. Kalau saya pakai baju, maka tangan kanan akan saya masukkan di lengan kanan, kerah lengan baju kanan, dan tangan kiri akan saya masukkan di bagian lengan baju kiri. Gitu ya. Harus sama persis. Ya. Jangan terbalik. Nanti kita pakai kancingin jadi di belakang gitu, bukan di depan. Ya. Nah, sama seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan perubahan gerakan sehingga X0 akan masuk di X1, Y0 akan masuk di Y1, dan Z0 akan masuk di Z1. Itulah yang menjadi prinsip nanti matriks DH. Nanti ya. Jadi situ. Ya, dengan menggunakan strategi rotasi dan translasi pada semua sumbu, maka kita pakai dan kita pikirkan bagaimana caranya. Jadi kita lihat ya, kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan pertama adalah supaya XYZ ini masuk ke X1, Y1, Z1, maka kita coba untuk bergeser dia. Ya, sama seperti kita naik motor nih. Kalau saya pergi dari rumah, maka saya naik motor dan saya akan sampai kampus, tapi saya akan parkirkan pada posisi parkir yang benar. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang pertama dikatakan translasi pada sumbu Z0 sejauh D1. Ya, akibatnya apa? Karena dia bergeser ke atas, maka lihat yang sumbu ini ya, yang warna merah yang saya kasih tambahan Z1. Nah, sekarang kita coba langsung ganti ya. Pada waktu XYZ0 berpindah tempat menuju XYZ1, maka semua atribut 00-nya sudah kita ubah menjadi X1, Y1, Z1, sehingga Z1-nya ada di sini, yang merah ya, Y1-nya ada di sini, dan X1-nya ada di sini. Kalau kita perhatikan sekarang sumbunya sudah bergeser, titik pusatnya sudah sama, tapi sumbu-sumbunya belum pas. Ya, nah tugas kita adalah melakukan pergeseran. Nah, kalau saya mau menggeserkan, ya, menggeserkan salah satu bagian, maka di sini saya katakan keduanya adalah rotasi pada sumbu X1 sebesar min 90 derajat. Maka kita pakai aturan tangan kita tuh, ya. Kalau min 90 derajat ke bawah ya, maka boleh kita pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau kita bilang min 90 derajat, dia melakukan gerakan 90 derajat. Ya, nanti silakan dibantu ya pakai tangan ya, untuk membantu kita mengerti. Min 90 derajat. Jadi tangan kanan menyatakan sudut positif, ya, tangan kiri menyatakan sudut negatif. Nah, kalau saya putar min 90 derajat, maka X yang sumbu Z dan Y-nya akan bergeser. Nah, yang akan sama adalah di yang Y. Y1 akan ketemu di Y1 akibat dari rotasi pada sumbu min 90 derajat. Ya, nih lihat yang warna biru sekarang. Ya, X-nya sebagai arah putar, kemudian Z-nya diputar 90 derajat, jadi dari atas menjadi ke arah ini, dan Y-nya yang ke arah ini menjadi ke arah bawah. Lihat warna biru ya.
Nah, selanjutnya apa? Rotasi pada sumbu Y sebesar 90 derajat. Maka Y-nya ini menjadi arah sumbu positif. Ya, diputar oleh kita nih. Karena diputar, maka Z-nya yang warna biru akan berpindah menjadi Z yang warna merah. X yang warna biru akan berpindah menjadi X yang berwarna merah. Maka sumbu warna merah ini ternyata setelah kita lihat dengan arah sumbu ini ternyata tepat. Maka ini adalah hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya. Ini yang kita sebut sebagai apa? 0T1. 0T1. Ya. Awalnya dari 0, lihat titiknya ini ya, 0 menuju sumbu yang berada di 1, XYZ1. Maka ini kita sebut sebagai matriks transformasi homogen komposit dari titik 0 ke titik 1. Ya. Hasil perkaliannya tinggal kita tuliskan. Ya. Apa perkaliannya? Tinggal kita tuliskan. Ya. TZ0. Ini ya. Identitas. Bagian ini adalah untuk yang ke I, bagian ini adalah untuk yang ke I-1. Kalau yang ini adalah I-nya I1, yang ini I-nya I0, jadi dari 0 ke 1. Maka ini adalah bagian yang kita sebut sebagai Z. Ya. TZ0,D1. Ya. Kemudian yang di sininya adalah X1, min 90 derajat. Kemudian TY1, 90 derajat. Jadi perkaliannya langsung bisa kita kalikan. Ya. Oke ya. Lakukan hal yang sama untuk mencari yang lain. Pak, boleh tidak saya lakukan dengan cara yang lain? Silakan. Ya, banyak cara nih. Bisa ada beberapa kemungkinan. Translasi pada sumbu Z0 sejauh D1 atau kemudian dirotasikan. Ada lagi kemungkinan lain, misalnya translasi dan seterusnya. Ini masih ada beberapa kemungkinan ya yang bisa kita cari. Nah, tapi nanti ini akan saya perjelas lagi pada waktu kita bahas matriks de Natif-Hattenberg. Oke ya. Nah, kemudian pembahasan ini sebetulnya ya, pembahasan ini nanti arahnya itu kita akan coba belajar analisa inverse kinematik ya, analisa inverse kinematik ya. Kita lihat, saya punya robot nih, robotnya ini saya gambarkan lagi ya biar jelas. Ini robotnya nih yang warna hijau ya. Itu robotnya tuh ya, yang warna hijau. Setiap robot itu memiliki link, maka dia ada link 1, L2, L3, L4 itu link ya. Kemudian ada join yang saya kasih gambar seperti lingkaran ya. Yang lingkaran ini ya, saya kasih warna kuning ya. Kurang kelihatan, saya kasih warna lain lah. Ini nih ya, ini join nih. Ya, setiap join punya sumbu masing-masing ya. Setiap join punya sumbu masing-masing. Karena ini adalah robot planar, robot yang bergerak pada bidang 2 dimensi ya, robot yang bergerak pada bidang 2 dimensi, maka bisa kita analisis dengan cara matriks ini ya. Nah, ini kelebihan dari kita nanti nih ya, larinya nanti ke simulasi simulasi robot. Bisa juga kita analisis secara vektor. Nah, ini yang vektor ya. Kalau yang vektor kita cuma bisa melihat dari sisi posisi saja. Tapi kalau kita analisis secara matriks dengan menggunakan prinsip matriks transformasi, maka kita bisa melihat bagaimana rotasinya dan bagaimana posisinya. Jadi lebih lengkap ya, lebih lengkap. Kita cek satu-satu dulu lah sebagai gambaran. Nanti saya ulang kembali ya, persoalan ini lebih lengkap lagi ya. Kalau saya punya manipulator yang sama atau robot yang sama, ini robot lengan,
L1, L2, L3, L4, kemudian saya analisis secara vektor, ya, maka titik join setiap bagian saya cari X1, X2, X3 sampai X4 dan Y1, Y2, Y3 sampai Y4. Ya. Maka analisisnya cuma bisa untuk 2 dimensi kalau pakai vektor. Tapi kalau mau pakai 3 dimensi, maka kita harus pakai pembahasan matriks DH. Matriks DH itu yang barusan sekilas sudah kita pelajari. Ya, pakai matriks transformasi. Ya. Nah, kalau pakai vektor, maka setiap bagian ini kita bisa cari X1-nya apa, X2-nya apa, pakai sudut ya. Pakai aturan sudut ya. Jadi diakibatkan oleh cos theta adalah X per R dan R itu menyatakan L, maka X sama dengan L cos theta dan Y sama dengan L sin theta. Ini nanti bisa dipakai nih cara vektor. Boleh kita pakai semuanya. Mau pakai vektor atau mau pakai matriks DH dan Vandenberg pun silakan. Ya. Nah, semakin mencari X1 maka kita dapatkan L1 cos theta 1. Di X2 kita dapatkan L2 cos theta 1 ditambah theta 2. Ya. Di X3 tetanya nambah. Di X4 tetanya nambah lagi. Maka pada waktu kita ingin mencari yang Y, dia menjadi sin. Ya. Sehingga titik koordinat ini akhirnya ya kita bisa ketahui nih dia berada di X, Y. X, Y itu adalah X1, X-nya ya, ditambah X2, ditambah X3, ditambah X4. Dan Y-nya adalah Y1, ditambah Y2, ditambah Y3, ditambah Y4. Jadi semuanya kita jumlahkan. Gitu ya. Dan seterusnya. Sampai ke bawah. Maka setiap titik koordinat ini bisa diketahui. Nah, ini adalah analisis secara vektor. Kalau analisis secara matriks, transformasi, ini yang kita lakukan. Ya. Demikian guys, pembahasan matriks transformasi yang berhubungan dengan gerak rotasi dan gerak transformasi, yaitu gerak translasi atau gerak prismatik, dilanjutkan dengan beberapa contoh soal. Nah, kelanjutannya akan kita tunggu minggu depan nih guys ya, untuk materi kuliah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.